Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Guntur Maulana Zamroni, pada mata kuliah Keamanan Komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai autentikasi. Mengenai autentikasi. Lanjutkan. Sedikit review terkait materi minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari mengenai aspek-aspek komunikasi. Aspek-aspek dari keamanan atau aspek dari security. Yang pertama ada confidentiality, kerahasiaan. Ini solusinya bagaimana untuk menjaga confidentiality, untuk menjaga kerahasiaan, yaitu dengan menerapkan enkripsi dan dekripsi. Kemudian integrity atau integritas, kemurnian pesan ini dijaga dengan menerapkan digital signature. Autentikasi ini juga dengan melakukan digital signature. Kemudian availability dengan menerapkan blocker atau filter, access control dengan mengatur hak akses, dan terakhir non-repudiation dengan menggunakan digital signature. Ini non-repudiation apa? Non-repudiation itu lebih mudahnya seseorang yang mengirim pesan atau seseorang yang mengirim informasi, dia tidak akan dapat menyangkal bahwa dia itu yang mengirim informasi tersebut. Itu untuk non-repudiation. Nah, pada beberapa sumber ketika kalian melakukan browsing di internet, biasanya 3 ini merupakan yang paling utama. 3 aspek atau 3 komponen utama dari keamanan komputer. Biasa disingkat dengan CIA. Ya. Tetapi seiring berkembangnya waktu, aspek itu ditambahi beberapa komponen lagi, yaitu availability, access control, dan non-repudiation. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, terkait autentikasi. Jadi autentikasi itu adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk menunjukkan bahwa informasi yang diterima itu adalah betul-betul informasi yang asli. Jadi informasi yang diterima itu adalah betul-betul informasi yang memang dikirim oleh si pengirim. Dikirim oleh si pengirim. Betul-betul asli. Atau autentikasi juga dapat diartikan sebagai orang yang mengakses informasi tersebut adalah betul-betul orang yang dimaksud untuk menerima informasi tersebut. Jadi betul-betul orang yang dituju. Jadi ada 2 pendekatan ya. Yang pertama dari sisi informasi yang dikirim betul-betul informasi yang asli. Kemudian pendekatan kedua adalah orang yang mengakses informasi tersebut adalah betul-betul orang yang ditujukan untuk mengakses informasi. Ya. Nah, kemudian autentikasi ini digunakan untuk membuktikan beberapa hal. Yang pertama, keaslian pesan, integritas pesan. Kemudian, keaslian pengirim, user authentication. Dan yang terakhir adalah non-repudiation. Jadi autentikasi ini ternyata juga digunakan untuk menerapkan non-repudiation, di mana si pengirim itu tidak dapat menyangkal isi pesan. Bahwa memang betul-betul dia yang menulis pesan tersebut. Kemudian ada elemen-elemennya. Yang pertama adalah siapa yang diautentikasi. Ini dapat berupa manusia, yaitu orang atau kelompok. Dapat juga berupa barang, seperti kode program, sistem, atau file. Ya, ini tingkat perbedaan, seperti yang di atas ini. Orang, kelompok, kode program, sistem, atau file. Kemudian ada juga penanggung jawab sistem, seperti sistem admin. Nah, elemen lainnya yaitu mekanisme autentikasi, seperti apa mekanisme yang digunakan, begitu juga mekanisme hak akses yang digunakan. Ini sekilas saja ya.
basis autentikasi. Nah, ini saya yakin kalian sudah tahu. Jadi basis autentikasi ini lebih kurang jenis-jenis autentikasi yang umumnya kita gunakan. Ya, contoh-contoh autentikasi yang sering atau umumnya kita gunakan. Yang pertama adalah something you know, sesuatu yang kalian ketahui. Something you know, sesuatu yang kita ketahui ya. Yang pertama password, kemudian PIN ATM, atau bisa juga barangkali contoh itu ya, pattern untuk masuk akses ke HP itu juga sesuatu yang kita ketahui. Pattern ya. Kemudian something you have, sesuatu yang kita miliki. Nah, something you have ini identik dengan peralatan atau item dalam bentuk fisik. Seperti kartu ATM, smart card, kunci kamar, kartu RFID, dan lain-lainnya. Jadi sesuatu yang bentuk fisik. Ya, semisal contohnya ruang server. Misalkan. Aduh, tulisannya ruang server. Nah, semoga terbaca ya. Nah, ini untuk dapat memasuki ruang server, hanya orang-orang yang memiliki smart card tertentu. Tidak semua orang bisa masuk ke ruang server, hanya yang memiliki smart card tertentu dengan hak akses ruang server. Itu contoh sesuatu yang kita miliki. Kemudian something you are. Mudahnya mungkin sesuatu yang ada pada diri kita. Sesuatu yang ada pada diri kita. Contohnya biometrik ya. Biometrik ini banyak, bisa berupa retina, sidik jari, suara, ataupun bisa juga facial recognition. Ya. Ini contoh dari biometrik atau something you are, sesuatu yang kalian miliki. Kemudian yang terakhir adalah something you do, ini berkaitan dengan lokasi dan GPS. Nah, kita membahas sedikit mengenai password. Password itu adalah metode autentikasi yang konvensional. Konvensional dalam artian tradisional ya, ini sudah sangat umum untuk digunakan. Sudah ada semenjak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Kemudian umumnya menggunakan username dan password. Metode autentikasi menggunakan password sering juga disebut dengan single factor authentication. Nah, kemudian penanganan password pada sistem. Untuk setiap user, sistem penyimpanan melakukan enkripsi password. Jadi sistem itu nanti akan melakukan enkripsi password. Di mana password kalian itu dirubah dari password ke dalam bentuk ciphertext atau file. Ya. Jadi urutannya dari password dirubah jadi ciphertext. Ini nanti yang akan disimpan dalam bentuk file. Nah, ketika user menginputkan password, sistem langsung mengenkripsikan password tersebut ke dalam ciphertext. Kita lanjutkan. Enkripsi password sebaiknya mudah dikomputasi. Jadi password ini sebaiknya mudah dikomputasi. Akan tetapi ciphertext-nya seharusnya sulit untuk dikomputasi. Jadi ciphertext-nya ini sulit dikomputasi. Kemudian password ini tidak disimpan dalam sistem. Ya. Jadi password memang tidak disimpan dalam sistem, tapi ciphertext ini yang bisa jadi disimpan dalam sistem. Di mana ciphertext ini adalah password yang sudah dienkripsi. Lanjutkan digital signature. Ini kita sekilas-sekilas ya, untuk materi lebih dalamnya terkait digital signature nanti akan dibahas di materi-materi belakang. Sejak dahulu,
signature atau tanda tangan sudah digunakan sebagai bukti autentikasi dokumen cetak. Ya, kalau zaman dulu itu kan signature-nya berupa cap ya. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad itu sudah ada stempel atau cap. Itu merupakan contoh dari signature sebagai bukti autentikasi dokumen cetak. Kemudian tanda tangan atau signature memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, haruslah otentik, haruslah unik ya. Kemudian tidak dapat dilupakan, tidak dapat dipindah atau digunakan ulang. Kemudian dokumen yang telah ditandatangani tidak dapat diubah isinya dan tidak dapat disangkal isi dari dokumen tersebut oleh si pengirim, oleh si penanda tangan. Ya, jadi kalau kalian membuat tanda tangan itu buatlah yang seotentik mungkin. Tanda tangan yang unik gitu ya. Tapi saya pernah melihat ada mahasiswa itu tanda tangannya hanya seperti angka 23 gitu. Mungkin dia penggemarnya Michael Jordan atau LeBron James ya. Dan memang betul tanda tangan sederhana seperti ini tidak dapat dilupakan, tidak mudah dilupakan. Baik oleh dosen ataupun oleh temannya. Misal ada yang mau titip tanda tangan. Saya lanjutkan. Fungsi tanda tangan pada dokumen juga dapat diterapkan dalam bentuk autentikasi untuk data digital yang disebut dengan digital signature, tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital adalah nilai kriptografis yang bergantung pada isi pesan dan kunci. Kemudian tanda tangan digital selalu berbeda-beda. Nah, ini yang penting kalian ketahui. Meskipun bentuk tanda tangannya mungkin sama ya, tetapi kalau kalian amati nanti akan ada perbedaan dari satu tanda tangan digital dengan tanda tangan digital yang lain. Ini saya berikan contoh. Semisal saya masuk ke sini, saya memberikan tanda tangan digital biasanya menggunakan nitro ya. Ini ya. Nah, ini contohnya tanda tangan digital saya. Kemudian di sini dapat kalian lihat tanda tangannya adalah valid, kemudian ditandatangani oleh siapa, alasannya apa, dan lain sebagainya. Ini ada di sini semua. Nah, nanti ketika kalian melihat tanda tangan digital ini, akan ada validasi signature. Untuk mengecek apakah tanda tangannya itu asli, kemudian kita dapat melihat sertifikat keasliannya. Di situ akan ada namanya siapa yang memberi tanda tangan, kemudian valid dari kapan sampai kapan, itu bisa kita tentukan. Kemudian algoritma yang digunakan, berikut hashingnya MD5 dan SHA-1. Ya. Ini digital signature yang sesungguhnya. Bisa dimengerti ya. Meskipun terkadang beberapa orang itu menggunakan yang model seperti stamp biasa seperti ini. Ini terkadang kita gunakan juga. Tapi kalau seperti ini, itu bukanlah digital signature karena tidak ada datanya ini. Ini hanya seperti, katakanlah seperti image. Berbeda dengan digital signature yang asli. Ya, ini kita sedikit contoh terkait digital signature yang akan kalian pelajari nanti ke depan pada materi-materi berikutnya. Nah, ini contohnya digital signature. Ini berupa QR ya. Kemudian ada juga ini berupa baris tulisan. Ada juga ini. Dia berupa tulisan, kemudian digital design by siapa. Ini contoh-contoh digital signature. Nah, ini prosesnya digital signature. Tidak akan saya bahas terlalu dalam pada pertemuan kali ini, karena ini akan kita pelajari pada pertemuan berikut-berikutnya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke symmetric algorithm encryption. Jadi secara garis besar, enkripsi itu, algoritma pada enkripsi itu dibagi menjadi dua. Ada simetrik dan asimetrik.
Apa itu algoritma simetris? Adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci untuk melakukan dekripsi. Jadi, kunci untuk enkripsi sama dengan kunci untuk dekripsi. Karena alasan kunci yang digunakan enkripsi dan dekripsi itu sama, maka algoritma simetri ini sering juga disebut dengan single key algorithm. Karena kuncinya hanya satu kunci bisa untuk enkripsi sekaligus dekripsi. Kemudian, pesan yang dienkripsi dengan algoritma simetri sudah memberikan solusi untuk autentikasi. Jadi pesan yang dikirim dengan enkripsi ini sudah merupakan solusi untuk bukti autentikasi. Autentikasi si pengirim sekaligus autentikasi keaslian pesan. Kenapa bisa untuk bukti autentikasi? Karena kunci simetri ini atau kunci pada algoritma simetri itu hanya diketahui oleh si pengirim dan si penerima. Sehingga cara ini atau pendekatan ini sekaligus memberikan mekanisme untuk non-repudiation. Dalam artian si pengirim tidak akan dapat menyangkal bahwa dia yang mengirim. Kenapa? Karena kalau katakanlah ada orang A, dia mau mengirim pesan ke orang B, si A ini kan harus tahu kunci dari si B. Dalam artian si A ini harus mengenal si B lah. Kalau dia tidak mengenal si B, dia tidak akan dapat mengirim. Nah, semisal dia dapat mengirim pesan atau informasi, berarti kan A ini betul-betul mengenal si B. Berarti ini betul-betul pesan yang dikirim oleh si A. Dan dia tidak akan dapat menyangkal. Mekanisme untuk anti penyangkalan. Di sini namanya arbitrase. Jadi arbitrase itu anti penyangkalan ya. Kalau tadi non-repudiation kan si A tidak dapat menyangkal bahwa dia yang mengirim. Jadi tidak dapat berbohong lah ibaratnya. Kalau untuk anti penyangkalan ini arbitrase. Berikutnya, ini merupakan ilustrasi sederhana dari symmetric encryption. Ini pengirim, dia mau mengirimkan pesan, di mana pesan yang dikirim itu akan dienkripsi, di scramble datanya. Menjadi data yang acak, tidak dapat dibaca. Nah, enkripsinya menggunakan secret key. Dikirim, kemudian setelah diacak, akan dilakukan dekripsi ketika sudah diterima oleh si penerima ini. Dekripsi juga menggunakan secret key sehingga dapat dibaca oleh penerima. Ya, paham ya? Jadi original text asli itu akan dienkripsi menggunakan secret key, dienkripsi menjadi data yang acak. Kemudian kunci tersebut juga akan digunakan untuk melakukan dekripsi. Jadi ini sama kuncinya, same key. Kunci untuk enkripsi sekaligus untuk dekripsi. Contoh-contohnya ada dash. Kemudian karena dash ini dirasa kurang mumpuni, kemudian diperbarui ada namanya triple dash. Triple dash, karena triple dash ini dirasa kurang mumpuni, kemudian ada yang namanya AES. Nah, AES ini yang sering sekali digunakan. Ini Advanced Encryption Standard. AES. Ini yang sering digunakan. Bahkan sampai saat ini ya. Ini udah lama ini AES, kalau nggak salah dikembangkan oleh IBM. Jadi dulu sejarahnya itu ada dash, kemudian ada dash ini dirasa udah ketinggalan zaman, diperbarui dengan triple dash. Kemudian triple dash ini juga udah ketinggalan zaman. Kemudian kalau tidak salah Amerika itu mengadakan semacam kompetisi orang-orang pintar gitu untuk membuat sebuah algoritma enkripsi yang baru. Nah, dibuat kompetisi, kemudian ada berapa ya, 3 besar atau 5 besar gitu yang lolos pada babak terakhir. Nah, yang paling atas ini yang nilainya paling tinggi
Ini saya lupa namanya siapa, kemudian algoritma yang dia buat ini yang digunakan untuk AES. Jadi Advanced Encryption Standard. Ya. Sekali lagi ini adalah symmetric. Symmetric encryption. Nah, tadi kita menyinggung arbitrase ya, anti penyangkalan. Itu apa maksudnya? Untuk dapat mengatasi masalah penyangkalan, maka diperlukan pihak ketiga yang dipercaya oleh pihak pertama, pengirim pesan, ataupun oleh pihak kedua, penerima pesan. Pihak ketiga ini disebut juga sebagai penengah atau arbitrase. Middleman ya. Nah, contoh dari arbitrase. Semisal C adalah pihak penengah antara A dan B. Jadi, ini A, ini B, pihak penengahnya itu C. C memberikan kunci rahasia KA, key A atau kunci A kepada si A. Dan kunci rahasia B, KB kepada B. Kunci A ini hanya diketahui oleh A dan C. Jadi kunci A hanya diketahui oleh A dan C. KB hanya diketahui oleh B dan C. A tidak tahu KB itu apa, dan B tidak akan tahu KA itu apa. Tapi C, dia tahu KA sekaligus KB. Pihak penengah arbitrase. Ini contohnya. Nah, jadi A mengirim pesan M pada B, dienkripsi menggunakan enkripsi key E. Ini ya, EKA, enkripsi key E. M ini adalah message, pesan. Jadi kalian jangan bingung ya. Ini untuk ilustrasinya. Dengan KA, kemudian mengirim ciphertextnya tadi ke C. Jadi ini pesannya dienkripsi, kemudian dikirim ke C. C ini dia tidak menerima pesannya, dia hanya menerima dalam bentuk ciphertext. Kemudian C melihat bahwa ada pesan dari A. Ya, kemudian pesan tersebut didekripsi dengan KA, middleman ya. Jadi pesan tadi ciphertextnya ini didekripsi menjadi pesan atau teks gitu. Kemudian S membuat pernyataan S bahwa dia menerima pesan dari A. Kemudian menambahkan pernyataan tersebut pada plain text dari A. Jadi S ini ditambahkan kepada isi pesan M yang dibuat oleh A. Kemudian seluruh ini M sama S ini dienkripsi oleh si C menggunakan kunci yang dimiliki oleh C dan dimiliki juga oleh B, yaitu encryption key B. Kirim, kemudian oleh B, CT ini ciphertextnya akan didekripsi lagi menjadi teks atau pesan. Paham ya? Bisa dimengerti kan? Nanti misalkan ada yang bingung terkait ilustrasi ini, silahkan bertanya ke saya ya. Bisa melalui via WA group yang sudah kita buat. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan C merupakan middleman, penengah atau arbitrase. Sekarang kasusnya bagaimana semisal si A ini dia menyangkal telah mengirim pesan. Bagaimana misalkan? Nah, maka pernyataan dari C pada pesan S ini yang diterima oleh B digunakan untuk menolak penyangkalan dari A. Ya. Jadi ini S ini yang sudah ditambahi oleh C ini bisa digunakan sebagai bukti untuk menolak penyangkalan dari si A. Ya, jadi sekali lagi A mengirim pesan M ya, dienkripsi menggunakan encryption key A. Encryption key A ini kan diketahui oleh si A dan oleh si C. Dikirim ke sini, kemudian
ciphertext-nya itu didekripsi menggunakan encryption key E. Nah, dia tahu isi pesannya, kemudian ditambahi oleh pesan dari si C. Sebagai bukti bahwa ini loh si A yang mengirim pesan. Ditambahi S ini, kemudian dienkripsi lagi menggunakan encryption key B. Yang mana encryption key B ini hanya dimiliki oleh atau diketahui oleh si C dan si B. Ketika si B menerima ciphertext-nya, didekripsi, kemudian dia akan tahu isi pesan sekaligus S-nya. Ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana C tahu bahwa pesan tersebut berasal dari A, bukan berasal dari D, bukan berasal dari D orang lain. Nah, karena hanya C dan A yang mengetahui KA. D ini dia tidak tahu encryption key-nya apa. Ya. Kemudian, nah kita sekarang masuk ke asymmetric. Jadi tadi kita membahas symmetric encryption ya, sekarang kita masuk ke asymmetric encryption. Apa itu asymmetric encryption? Adalah suatu algoritma yang menggunakan dua kunci, yaitu public key dan private key. Public key ini disebarkan secara umum dan digunakan sebagai kunci enkripsi. Sedangkan private key, dia disimpan secara rahasia oleh si pengguna, digunakan untuk dekripsi. Jadi sekali lagi, public key digunakan untuk enkripsi, private key untuk dekripsi. Kita lihat ilustrasinya. Oh, belum ada ya. Nah, ini enkripsi biasa. Ini nanti bisa kalian baca. Saya masuk ke nah ini. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi pertama-tama sender dia akan mengirim pesan plain text ya. Kemudian akan dienkripsi menggunakan public key. Jadi sudah disinggung bahwa public key itu semua orang memiliki dan public key itu digunakan untuk melakukan enkripsi. Plain text ini dienkripsi menjadi ciphertext atau cipher-data. Dikirim, kemudian katakanlah diterima oleh si penerima ini ya. Ini dari pihak penerima. Dia menerima, nah kemudian akan didekripsi menggunakan private key. Private key ini hanya dimiliki oleh pengguna. Pesan tersebut didekripsi menjadi plain text yang dapat dibaca oleh penerima. Ya. Ini asimetrik, menggunakan dua kunci, yaitu public key untuk enkripsi, private key untuk melakukan dekripsi. Contoh-contoh dari algoritma asimetrik ini ada beberapa. Yang pertama adalah hashing, kemudian Diffie-Hellman, ini cukup populer juga. RSA, ini singkatan dari penemunya ya, saya lupa namanya siapa. Kemudian ada Elgamal. Ini RSA ini cukup populer juga ini. Ini mengenai asymmetric encryption. Nah, sekarang perbedaannya antara symmetric dengan asymmetric. Yang pertama, contoh-contoh dari symmetric, AES, Advanced Encryption Standard, dash dan triple dash, sedangkan pada asimetri contohnya ada DSA, RSA, dan Diffie-Hellman. Kemudian kunci, hanya ada satu kunci yang dibagi antara pengirim dan penerima. Sedangkan pada asimetrik, pengirim dan penerima masing-masing memiliki kunci. Ya. Jadi masing-masing orang itu, baik pengirim ataupun penerima pesan, dia memiliki kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Dalam artian dia punya dua kunci, atau bisa kita bilang satu pasang. Nah, kemudian jumlah kunci.
Pada simetrik, jumlah kuncinya dapat dihitung menggunakan rumus n dikalikan dengan n-1 dibagi 2. Sedangkan pada asimetrik, jumlah kuncinya adalah sesuai dengan jumlah partisipan, sejumlah n pasang kunci. Semisal komunikasi atau pengiriman data itu pada algoritma asimetrik dilakukan antara 3 orang, maka akan ada kunci sebanyak n pasang, dalam artian 3 pasang kunci. Yaitu 3 pasang itu berapa? 6 kunci. Ini perbedaan dari sisi jumlah kuncinya. Kemudian bagaimana dari sisi kecepatannya? Untuk simetrik, dia tidak terlalu rumit sehingga waktu prosesnya lebih cepat. Sedangkan pada asimetrik, dia lebih rumit daripada simetrik, otomatis waktu prosesnya akan lebih lambat. Ya. Jenis fasilitas yang tersedia, confidentiality. Sedangkan pada asimetris, dia ada confidentiality, autentikasi, sekaligus non-repudiation. Nah, ini contoh ilustrasinya. Bisa dilihat ya. Semisal pada simetrik, tadi rumusnya adalah untuk mencari jumlah kuncinya n dikalikan dengan n-1 dibagi 2. Sebagai contoh ya, ini bisa pakai. Misalkan saya punya 3 orang. 3 orang ya. Dalam asimetrik. 3 orang dalam komunikasi menggunakan asimetrik. Yang pertama, ini si Oren. Dia kan punya kunci untuk masing-masing orang ini. Paham? Kemudian misalkan si hijau, dia juga punya kunci untuk ke si Oren dan yang warna satunya. Kemudian misalkan ini ada satu orang lagi warnanya biru, dia akan punya kunci untuk si Oren, sekaligus punya kunci untuk si hijau. Sehingga kalau kita hitung, kuncinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tidak? Coba kita hitung. Tadi berapa? 3 dikalikan dengan 3-1 dibagi 2. Hasilnya adalah 3 kali 2 berapa? 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2 ya 3, betul ya? Dia punya 3 kunci. Maaf, salah nih kayaknya. Oh, ini jadi 1 maksudnya. Jadi 1, ini sama ya. Ini sekaligus untuk ini. Nah, seperti ini. Jadi betul ada 3 kunci pada simetrik dengan 3 orang. Bagaimana misalkan 5 orang? 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan untuk 5 orang ini? Maka nanti dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba. 5 kurangi 1 dibagi 2. 5 kali 4, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Betul ya? 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, betul. Jadi ada 10 kunci. Menggunakan rumus ini untuk mencari jumlah kunci pada algoritma simetrik. Sedangkan pada asimetrik,
Tadi rumusnya adalah sejumlah N pasang. Ini pada asimetrik. Semisal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 user, maka seharusnya kuncinya berjumlah 12. Karena masing-masing user ini dia memiliki public key sekaligus memiliki private key. Ya. Langsung lanjutkan sedikit, ini terkait biometrik. Di sini biometrik tidak akan saya bahas terlalu dalam ya. Yang pertama, biometrik tadi dilakukan menggunakan sesuatu yang ada pada diri kita. Dalam artian secara fisik, dapat berupa fingerprint, sidik jari, kemudian retina atau iris scanning, face recognition, hand geometry recognition, maupun yang paling canggih adalah DNA scanning dengan membaca DNA kita. Dapat juga berdasarkan perilaku, voice recognition, ataupun handwriting signature recognition. Ini terkait biometrik. Ya, ini contoh-contohnya ya, berdasarkan dari sisi fisik ataupun dari sisi perilaku. Nah, autentikasinya bagaimana? Ini sebetulnya lebih masuk ke mata kuliah pengenalan pola. Jadi pada dasarnya, pertama-tama nanti kita akan melakukan enrollment. Kita daftarkan dahulu ciri-ciri fisik yang kita miliki atau biometrik yang kita miliki. Dalam hal ini sidik jari, kita enroll, kita daftarkan, kemudian nanti akan dilakukan ekstrak ciri. Nah, diekstraksi menjadi template. Nah, template ini nanti yang akan disimpan pada database kita. Ya. Jadi kita daftarkan, diekstrak ciri, kemudian disimpan dalam database. Kemudian metode pencocokannya, nah semisal saya sudah mendaftarkan biometrik saya, sidik jari saya, kemudian saya ingin menggunakannya, maka nanti prosesnya adalah membaca sidik jari, kemudian ekstrak ciri, akan dapat template-nya. Nah, template ini nanti akan dibandingkan dengan yang ada di database. Bandingkan menggunakan sebuah algoritma tertentu, sehingga akan keluar hasilnya. Apakah cocok ataukah tidak cocok. Nah, secara sederhana, proses biometrik itu seperti itu. Mendaftar, ekstrak ciri, kemudian ekstrak ciri tersebut akan disimpan di database, dan akan dibandingkan ketika kita melakukan akses atau login. Ya. Nah, saya rasa demikian materi pada pertemuan kali ini. Semisal ada pertanyaan, dipersilahkan untuk menghubungi saya melalui WA Group yang sudah kita buat sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.